Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayat. Para ulama, para asatidah, para guru yang selalu saya muliakan, karena cukup banyak hadir para ulama kita. Kita doakan semoga para ulama kita senantiasa Allah pelihara kesehatannya, panjangkan umurnya, ditetapkan keimanannya, ditegarkan pendiriannya, senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian, jamaah tabligh akbar wilayah Mampang Perapatan yang saya muliakan, hadir juga kaum ibu, tidak ketinggalan turut menyaksikan sekaligus mendengarkan serta menyemarakkan tabligh akbar yang kita adakan pada malam Jumat ini, dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian, saya diminta bicara atas nama ulama Kecamatan Mampang Perapatan dalam rangka tabligh akbar. Maka kesempatan ini saya buka ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan. Ayatnya ringan, tapi pemahaman dan etikat kita di dalam menegakkan kalimatullah. Tadi yang pertama, dalam ayat itu disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sikap dan pendirian. Asyidda'u 'alal kuffar, keras dan tegas terhadap orang kafir, keras dan tegas terhadap orang Islam yang mengakunya ke orang kafir. Kita tengok satu sejarah. Ini remaja, anak muda, perhatikan. Pernah terjadi gencatan senjata antara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Yahudi. Dalam gencatan senjata itu tidak ada perang, tidak ada permusuhan, tidak ada pelecehan. Lama, 10 tahun.
Namun baru beberapa bulan, ini Yahudi ini lagunya. Ada seorang muslimah, kaum ibu, belanja di pasar. Diam-diam kerodongnya diikat pakai tali orang Yahudi. Ikatnya lagi ke tiang. Begitu si ibu ini bangun, berangkat jalan, terlepas kerudungannya. Tepuk tangan Yahudi. Apa katanya? Baru tumben kita lihat pala orang Islam wanita. Corak semua. Yang lihat cuma seorang muslim. Dia nolong. Karena cuma sendiri. Yahudi banyak. Akhirnya meninggal. Baru 1 hari beritanya sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dicari kebenarannya, ternyata benar dia dianiaya oleh Yahudi. Detik itu juga Rasulullah umumkan perang. Nih, asyidau ala kufar. Dia yang menodai perjanjian. Perang. Hasil dari pertempuran tersebut, tertangkap 700 orang Yahudi. Kebetulan panglima perangnya Sa'ad, salah seorang Yahudi yang masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Rasulullah serahkan kepada Sa'ad hukum. Ini subhanallah, taktik baginda Rasul, dan sampai terjadi kesalahpahaman. Karena Sa'ad ini Yahudi yang sudah masuk Islam menjadi sahabat, Yahudi yang sudah tertangkap 700 orang, baginda Rasul serahkan kepada Sa'ad bagaimana hukum yang sebenar-benarnya. Gak ada kolusi di sini. Ini sikap pendirian umat Islam, sikap pendirian orang-orang yang bertauhid. Akhirnya Sa'ad memutuskan ke 700 Yahudi tersebut dipenggal batang lehernya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa ungkapan baginda Rasul setelah itu? Aku akan saya Sa'ad bima amar Allah. Kau telah menghukum ya Sa'ad sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Yahudi. Asyidda'u 'alal kufar. Tegas kita terhadap orang kafir. Hubungan dagang boleh, tidak dilarang. Bertetangga boleh. Tapi kalau udah urusan akidah, harga mati. Lakum dinukum. Tapi sayangnya masih banyak anak manusia yang hati dan otaknya masih cenderung pada urusan keduniaan. Yang kedua, kemunafikan. Yang kedua, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang Madinah. Islam nih, orang Islam. Abdullah bin Ubay. Bahkan menjadi sahabat Nabi. Bahkan saking percayanya Rasulullah pernah dijadikan sebagai katib berwahyu. Abdullah bin Ubay. Namun dalam hatinya adalah memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat terjadi fitnah yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafik, yang memberitakan kepada manusia, memberitakan kepada masyarakat bahwa Aisyah Ummul Mukminin berbuat yang tidak baik terhadap Sofwan atau bersama Sofwan. Padahal saat itu Aisyah ikut perang. Sekembali dari peperangan, Aisyah ingin buang air kecil.
turun dari Haudaj. Satu tempat, satu kamar yang taruh di atas onta. Setelah itu naik lagi. Aisyah merasa kalungnya jatuh. Balik lagi ke tempat tadi. Sedangkan rombongan nggak tahu. Akhirnya Aisyah ketinggalan rombongan. Akhirnya rombongan kedua lewat, rombongan Sofwan. Sofwan lihat dari jauh, itu Ummul Mukminin. Sofwan nggak mengarah pada pandangan pada Aisyah, berbalik ke belakang. Cuman teriak, ya Ummah, wahai Ummul Mukminin, silakan naik. Begitu dilihat sudah nggak ada Aisyah, baru rombongan berangkat. Abdullah bin Ubay isukan, seolah-olah dia berbuat selingkuh ke orang kita. 1 bulan Rasulullah nggak berbicara. Rasulullah nyatakan, wahai Aisyah, jika benar kau bersalah, istighfarlah, minta ampun pada Allah, aku memaafkan. Kata Aisyah, aku tidak akan minta ampun, aku tidak akan istighfar dengan sebab tadi, karena aku tidak berbuat apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Rasulullah masih tetap belum menetapkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai munafik. Yang menetapkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang di tanah air kita yang jiwanya masih munafik, satu saat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemunafikan. Waktu Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Nah, kalau dia boleh bilang mati itu dia. Ya. Dari meninggal terlalu halus. Ya. Dia munafik. Waktu dia mati, anaknya datang menghadap Rasul. Minta gamis untuk kain kapan. Rasulullah berikan. Setelah itu minta disolatkan. Yang ada khilaf pada 2 berita. Ada yang Rasulullah sudah menyolatkan, ada yang mengatakan belum. Yang jelas turun ayat. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Orang munafik kalau mati jangan disolatin. Ini perintah Allah, jangan sholatin. Rasulullah sedih, merasa kawannya. Akhirnya apa ungkapan baginda Rasulullah SAW? Kalau nggak boleh sholatin, aku akan istighfarkan. Aku akan mintakan ampun pada Allah. Begitu mulianya hati baginda Rasulullah SAW. Turun lagi ayat. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau istighfarkan ataupun tidak. In tastaghfir lahum 70 marrah. Jika seandainya kau istighfarkan di Muhammad 70 kali untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, fala yaghfirullahu lahu. Allah tidak akan mengampuni. Tuh munafik. Rasulullah yang istighfarkan masih ditolak. Rasulullah yang menyolatkan masih Allah tolak. Ini munafik. Baiklah. Nyolatin nggak boleh. Mengistighfarkan nggak boleh. Rasulullah siap akan ikut mengantar ke kubur. Lagi jalan menuju pekuburan, turun lagi ayat. Wala takum ala qabr. Jangan kau hidup di atas kuburnya ya Muhammad. Jadi ngantar ke kubur masih nggak boleh. Nih orang munafik, dengerin. Nyolatin nggak boleh, istighfarin nggak boleh, ngantar ke kubur nggak boleh. Kalau Allah udah larang kita ikutin juga. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat sekalian. Itu asyidda wal kufar.
ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maka dalam sambutan saya yang singkat ini, dalam rangka tabligh akbar, wahai pemuda, mulai malam ini canangkan lingkungan kita. Yang pertama, bebas dari narkoba, bebas dari kaliji moral, bebas dari hal-hal yang sifat yang merusak akidah. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada para panitia, para donatur yang telah menopang demi terselenggaranya acara ini. Berharap mudah-mudahan semuanya itu mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.